Tunggu oleh teman-teman semua nih. Oke, Pak Dodo silakan. Spotlight ini milik Anda, Pak. Oke, baik, terima kasih Mas Pijar ya, Mr. Flash kita ya dari Living for You. Oke, jadi teman-teman hari ini kita masuk lagi ke sesi materi pelatihan dari Legend Academy, yaitu konsep kerja ya untuk di bisnis network marketing. Jadi tujuan dari materi malam hari ini adalah uh, mulai dari startup ya. Di sesi sebelumnya kita membahas bagaimana kita membangun aset di industri network kita ya. Nah, nanti saya akan membahas aset lagi tentunya ya karena itu adalah cara untuk mendapatkan penghasilan di bisnis kita. Cuman di sini materi ini lebih berguna lagi apabila teman-teman menguasai dan bisa digunakan pada saat Anda melakukan follow up kepada calon mitra Anda. Tentunya untuk Anda bisa melakukan semua itu, Anda harus menguasai dulu. Kan seperti itu ya. Oke, izinkan saya untuk share screen. Saya akan memulai untuk uh, materi saya hari ini ya. Oke, baik. Oke, Mas Pijar, untuk Oke, sudah tampil jelas, Pak Dodo? aman ya. Oke, siap. Aman. Oke, teman-teman, kita start ya. Jadi hari ini kita akan membahas konsep kerja bisnis network marketing. Ya, kenapa kita penting mengenal atau mengetahui? Karena disinilah kita tahu caranya bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah penghasilan. Banyak orang masuk ke industri network marketing, tetapi belum memahami konsep kerjanya. Jadi, mengerjakan dengan cara tersendiri. Ya, kenapa banyak orang yang tidak begitu berhasil di industri ini? Ya, karena mereka belum memahami konsep kerja ini. Ya, jadi malam hari ini, semoga teman-teman bisa melihat lebih terbuka ya terhadap konsep kerja di industri network marketing ini. Oke? Baik. Saya akan memulai dengan beberapa pertanyaan ya, tepatnya ada 8 pertanyaan. Saya minta tolong ya, teman-teman untuk bisa ya, untuk membalasnya di kolom chat ya. Nah, oke, kita bicara membangun bisnis ya. Bagaimana sih kita ini membangun bisnis yang besar? Ya, tentunya di rata-rata di mindset kita lah ya. Kalau bisnis besar itu seperti apa? Modalnya berapa sih? Hasilnya seberapa gedenya? Betul ya? Nah, sekarang teman-teman, ini pertanyaan yang saya ingin tanyakan ya. Untuk membangun bisnis besar, berapa modal yang perlu Anda siapkan? Anda cukup menjawab, besar atau kecil? Kita bicara bangun bisnis besar ya. Oke, teman-teman bisa membantu dijawab besar. Oke, Bu Hana. Ya, minimal ada lima orang teman-teman yang hadir dari partisipan yang membantu. Biar saya tahu nih, teman-teman mengikuti nih. Oke, besar, modal besar, besar. Semua sepakat ya, kalau kita membangun bisnis besar, modal kita yang diperlukan adalah besar. Oke, itu pertanyaan yang pertama ya. Kedua, persiapan apa saja yang Anda siapkan untuk memulai sebuah bisnis? Ya, tentunya di sini modal itu bervariasi ya. Dan di sini teman-teman bisa tahu ya, kalau misalkan kita menyiapkan sebuah bisnis, legalitas itu pasti ya. Bagaimana proses dari izinnya, ya, bagaimana proses dari mempersiapkan dari gudangnya, mempersiapkan sistem IT-nya dan lain-lain, banyak sekali. Betul ya? Jadi persiapan yang diperlukan untuk mulai bisnis itu ah, ribet atau tidak? Jawabannya, coba. Tadi modalnya besar ya, sekarang ribet atau tidak? Memakan waktu banyak atau tidak? Coba teman-teman, apakah sederhana? Oke, oh ada yang sudah terbiasa berbisnis mungkin ya, dari Ibu Hana ya. Oke, tapi rata-rata menyatakan memang ribet ya, membutuhkan waktu, memudahkan tenaga, dan juga modal. Oke ya, memakan waktu juga. Oke, sepakat ya. Nah, sekarang kita masuk. Kalau misalkan teman-teman semua mesepakati membutuhkan waktu, membutuhkan modal, ya dan itu ribet juga, ya. Nah, ini yang dipikirkan. Ya, kalau kita berbisnis secara konven, yang kita pikirkan adalah berapa lama Anda bisa balik modal. Di sini pertanyaan jawabannya adalah cepat atau tidak jelas atau belum tahu. Ada yang mampu untuk maksudnya menjawab pasti saya dalam waktu 1 bulan, 3 bulan bisa BEP atau masih kurang tahu. Nah, kira aja cepat atau lambat untuk balik modal. Bisa tolong dibantu teman-teman cepat atau lama untuk balik modal.
Bisnis besar ya, kita konsep bisnis besar. Jangan modal yang mohon maaf ya, nanti saya akan memberikan contoh apa yang dimaksud dengan bisnis kecil dan bisnis besar. Lama ya, lama. Oke, bisnis besar semua sepakat kita butuh waktu lama, bahkan 2 sampai 3 tahun. Sepakat ya, teman-teman ya. Oke, belum pasti bisa lama. Oke, berapa biaya bulanan yang harus Anda siapkan? Ya, tentunya kita berbisnis tidak mungkin bisa kita hilangkan ini. Betul ya? Nah, bulanan kalau kira-kira untuk kita jalankan bisnis besar, biaya bulanannya juga ikut besar. Ya, ini saya tidak bertanya. Semua sepakat pasti. Nggak mungkin kita bangun bisnis besar, tapi biayanya itu kecil yang kita keluarkan. Setuju ya? Oke, next. Apakah Anda yakin bisa untung atau profit di bisnis Anda? Apakah Anda pasti untung? Coba dijawab. Kita bangun bisnisnya, modalnya sudah besar. Kita sudah investasi waktu, kita sudah investasi semuanya legalitas kita siapkan. Apakah Anda yakin pasti untung? Ada yang menjawab belum pasti bisa lama, ya. Belum tahu, belum pasti. Oke, tidak ada semua bisnis yang dipastikan ya konvensional ya itu pasti untung. Ya, semua juga ada trial and error pastinya. Oke. Nah, hitungan untung apa ini, Pak Kusnadi? Hitungan untung. Oke. Nah, sekarang kalau bisnis besar Anda benar-benar sudah jalan, semakin besar bisnis tersebut, apakah Anda perlu untuk ekspansi bisnis? Setuju ya? Ekspansi itu Anda buka cabang, Anda buka di kota lain, bahkan Anda ingin buka di manapun. Itu namanya ekspansi. Ingin, perlu ya, perlu ekspansi ya. Nah, kembali lagi, tidak lagi terlepas dengan namanya modal, kekuatan tenaga kerja, dan lain-lain. Oke, ini pertanyaan terakhir yang paling penting. Apakah bisnis yang sudah Anda bangun dengan modal besar, ya dengan semuanya lah yang tadi kita sudah lewati semua, ke depannya, setelah Anda balik modal sekalipun, apakah bisnis ini bisa tetap berjalan ya secara autopilot? Artinya, Anda tidak perlu bekerja terus-menerus untuk mendapatkan sebuah penghasilan. Kira-kira menurutnya teman-teman gimana? Bisa nggak untuk membangun bisnis besar dengan modal besar, dengan effort yang besar, ya, tapi memastikan bahwa bisnis Anda pasti autopilot? Pasti atau tidak? Dibantu teman-teman? Pasti bisa? Anda bisa freedom di bisnis ini? Ini kita belum masuk ke living for you ya. Ini kita bicara konsep bisnis. Oke, tidak. Ya minimal ada yang jawab, ada yang meragukan. Belum tentu. Oke, siap. Pak Abi selalu merespon. Thank you, Pak Abi. Oke, baik. Coba ya, teman-teman. Tujuan kita menjalankan sebuah bisnis adalah penghasilan. Income ya, setuju. Penghasilan. Ya, kalau kita bicara penghasilan, ya kita harus tahu dulu sumber penghasilannya itu dari mana. Ya, banyak orang yang menjalankan sebuah bisnis, tetapi tidak tahu konsep kerjanya. Jadi sumber penghasilannya masih tidak jelas. Nah, itu bahaya. Nah, sekarang saya ambil ya secara umum ya, kita tahu ya bahwa di startup-startup yang sebelum-sebelumnya lah ya, tapi ini saya persimpel aja ya. Kita bisa mendapatkan penghasilan dari menjadi seorang karyawan ya, gambar yang pertama. Kedua, seorang profesional. Dokter ya, seorang seperti saya dulunya seorang guru ya kan. Anda juga bisa membangun dengan sistem sendiri ya, membangun sebuah bisnis entrepreneur. Ya, tentunya Anda juga bisa masuk ke investor. Sumber penghasilan yang bisa Anda dapatkan dari 4 sumber utama ini, saya boleh katakan dimanapun sumber penghasilan Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang besar. Ya, bukan berarti seorang karyawan, seorang profesional itu penghasilannya tidak bisa sebesar investor ataupun entrepreneur. Mungkin ya tidak bisa sebesar itu, tapi untuk penghasilan besar ratusan juta sebulan itu masih bisa didapatkan. Ya, sekarang pertanyaan saya, yang mana yang paling menghasilkan ya dan yang mana tidak memiliki resiko? Ya, tidak ada jaminan untuk sukses kita membangun bisnis dengan cara apapun. Ya, ini bisnis ini sebenarnya sudah benar. Ya, ini adalah saya yakin di sini kalau saya bertanya, ada teman yang saat ini, mohon maaf, yang masih seorang karyawan, pasti ada. Seorang profesional ada, pemilik bisnis ada, investor pun pasti ada di Zoom ini. Betul ya? Tapi untuk mengawali itu tidak ada satu jaminan sukses atau berhasil di industri bisnis atau bekerja ini.
Ya, jadi kita mau jadi seorang entrepreneur ataupun seorang karyawan, semua ada resikonya. Karyawan resikonya apa? Ya, kena PHK, bisa dipecat. Ya, profesional pada saat dia sakit seorang dokter tidak bisa menghasilkan lagi. Entrepreneur modalnya nggak kecil, pasti kalau terjadi kerugian lumayan. Ya, kalau investor ya nggak semua orang invest itu selalu menguntungkan. Ada juga investor yang salah invest ataupun tingkat returnnya kurang bagus. Semua ada resiko di industri bisnis ya. Oke, jadi yang saya ingin sampaikan, bagaimana kita membangun bisnis. Kita sudah tahu ya, income ya, penghasilan. Kita butuh penghasilan. Ya, uang bukan segalanya, tapi segalanya membutuhkan uang. Oke. Nah, untuk membangun bisnis, tadi saya sempat membuka mindset teman-teman, bagaimana kalau kita seolah-olah membangun bisnis gede, ya, modalnya besar, effort-effortnya gede, ya, nanti belum ekspansi lagi, dan belum tentu kita bisa profit, BEP aja belum tentu, ya, bahkan itu apakah tidak menjamin untuk bisa autopilot. Kecuali Anda membangun bisnis besar dengan modal yang benar-benar kuat, dan Anda memiliki sistem yang powerful, itu ada kemungkinan. Tapi kembali lagi, semua memiliki resiko, teman-teman. Oke? Nah, sekarang kita lihat bisnis kecil, ini mindset umum ya, resikonya kecil. Setuju ya? Nah, ini contoh teman-teman ya, contoh. Modal kecil-kecilan 10 juta. Ya, kita nggak memberikan contoh apa sih, kiranya lah ya, Anda bisa berpikir, modal kecil ya, untung di Indonesia, kalau di luar negeri susah dengan modal 10 juta ya. 10 juta, mungkin Anda bisa lah untuk berbisnis. Biasanya kita sebut sebagai bisnis kecil-kecilan. Betul ya? Karena 10 juta. Hasilnya kira-kira kita bilanglah profit kita 20-30% dalam 1 bulan, itu sudah oke. Ya, jadi kalau modalnya 10 juta, anggap 20-30%, berarti Anda akan mendapatkan 2-3 juta per bulan. Pertanyaan saya, ini adalah penghasilan yang besar atau kecil? Ya, ini relatif. Ya, mohon maaf, ini sekali relatif, tergantung dari kondisi atau gaya hidup Anda. Pertanyaan saya berikutnya, bisnis besar, biasanya resikonya juga besar. Modalnya 1 miliar misalkan, ya, kalau saya katakan kalau modal 1 M di atas 1 miliar itu sudah boleh kita anggap bisnis besar. Kalau Anda ingin bangun pabrik dan lain-lain itu bisa puluhan sampai ratusan miliar. Ya, kita bilang yang 1 miliar aja itu sudah termasuk bisnis besar. Ya, kenapa? Karena modalnya sudah di atas ratusan juta lah ya. Nah, hasilnya kalau kita ambil sama aja 20 sampai 30%, kurang lebih 200 sampai 300 juta loh per bulan. Ini oke nggak? Ya, ini oke banget. Ya, dan ini belum melewati proses yang tadi kita sebut balik modal dan lain-lain loh ya. Ini kita bicara hasilnya setelah itu, belum terhitung untuk BEP-nya. Oke? Nah, setelah kita melihat ya bisnis kecil, bisnis besar, resiko besar, coba ya, apakah 1 kali modal, di sini saya lingkari ya, 1 kali modal 20 juta, itu modal yang besar atau kecil? Tolong teman-teman bantu respon juga di kolom chat, minimal 5 orang, ya, biar saya tahu teman-teman masih terus ya mengikuti. 1 kali modal 20 juta. Tadi saya sempat kasih contoh 10 juta itu adalah modal kecil. Ya, ini bebas, bebas ya. Oke, ada yang menjawab besar, ada yang menjawab sedang, oke, ada yang menjawab kecil, ya relatif. Oke, saya lihat ini banyak yang masih setengah-setengah ya, ada yang sedang, besar, dan kecil. Oke, sudah 5 orang. Thank you. Nah, kembali lagi teman-teman. 20 juta ini, apakah dimaksud dengan modal yang besar atau kecil? Kita harus tahu dulu berapa penghasilan income yang bisa Anda dapatkan. Betul nggak? Kalau Anda 20 juta, Anda dapatnya itu cuma 10%, 2 juta, ya itu beda ceritanya. Tapi pertanyaannya, kalau misalkan Anda dengan 20 juta, Anda bisa mendapatkan 50 juta per bulan, itu penghasilan yang besar atau kecil? Tolong dibantu. Kembali lagi ya, modal 20 juta, 1 kali, ya, tetapi Anda ke depannya itu bisa mendapatkan 50 juta setiap bulan. Ini penghasilan yang besar atau kecil? Semua setuju ya. Begitu saya buka penghasilannya, semua setuju besar. Ya, kenapa? Karena modalnya 1 kali. Kalau kita bicara bisnis yang lainnya, nggak perlu ekspansi deh. Ya, untuk biaya putar aja, untuk Anda mendapatkan, tadi kan saya kasih contoh 20 sampai 30% itu sudah keren banget, ya.
Nah, bagaimana Anda ingin mendapatkan lebih dari itu? Persentase tidak akan bisa berubah. Berarti modal yang harus Anda tambahkan. Setuju ya? Anda mau modal, penghasilan besar, modal diperbesar. Itu aja bisnis konvensional. Tetapi ini ada sebuah konsep bisnis, 20 juta, satu kali, ya tadi relatif ada yang besar atau yang kecil, ada yang sedang, tetapi dengan 20 juta satu kali modal, Anda bisa memiliki potensi 50 juta per bulan. Ini menjadi besar. Ya, ini menjadi besar. Oke, nah kita bahas lagi ya. Ini menarik ya. Potensi penghasilan 1 tahun pertama, bisnis tanpa resiko. Kenapa saya bilang tanpa resiko? Ya kita semua tahu lah ya bahwa di bisnis network marketing, terutama di Living for You, modal kita 20 juta. Kita terima produk senilai 20 juta. Bahkan kita dapat cashback nantinya akan mencapai 20 juta. Walaupun kita tidak menjual cashback. Tapi itu memang dapat. Bahkan Anda setelah bergabung, omong kosong Anda bergabung dengan 2 tumbler. Oke, 2 MRED. Setelah Anda bergabung, 2 MRED itu Anda jual lagi. Bahkan dijual dengan harga retail, bukan distributor ya. Anda masih profit 15%. Modal Anda balik loh, tanpa resiko. Ya. Tetapi kalau tadi hitungannya 50 juta per bulan ya, berarti penghasilan dalam 1 tahun pertama itu 600 juta. Saya tidak mengasal untuk memberikan penghasilan 600 juta ini karena Living for You sudah melewati 1 tahun pertama kita, walaupun dengan produk yang belum selengkap saat ini ya, awalnya ya. Dan sudah terbukti banyak teman-teman yang dalam 1 tahun itu income-nya bukan hanya 600 teman-teman. Ya, 2 kali lipat pun ada. Betul ya? Ya, di atas 1 miliar, 1,2 M itu ada. Dan saya bisa membuktikan 600 juta ini hanya saya ambil 10% dari potensi penghasilan kita. Nanti kita buka hitung-hitungannya. Jadi kalau saya ambil 10% aja penghasilan untuk dalam 1 tahun kita bekerja di Limpiporium, masuk akal lah ya, 10% dari potensi penghasilan. Oke? Nah, sekarang kita harus tahu bagaimana caranya. How-nya ini penting ya. Nah, ini ya kembali lagi, ini sedikit revisi ya. Bisnis apa sih yang bisa membuat Anda kaya? Bisnis yang dibangun dengan faktor kali. Jangan pernah bosan, teman-teman. Anda harus memahami cara ini, ya. Bagaimana Anda bisa menghasilkan faktor kali, nanti saya akan ulangi secara singkat aja. Ya, ini sudah tidak bisa kita pungkiri. Nah, sekarang bagaimana kita membangun bisnis dengan faktor kali? Seperti biasa, kita harus memiliki sistem. Tanpa sistem, kita tidak akan bisa membangun aset kita. Dan tanpa aset, kita tidak akan bisa menghasilkan faktor kali, terutama di industri network marketing. Oke. Nah, sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk membahas konsep bisnis yang menarik banget. Ya, ini mungkin banyak teman-teman yang belum mensadari konsep bisnis living for you atau network marketing lah ya. Ini sangat unik. Nah, sebelumnya saya ingin menunjukkan beberapa brand ya. Ini kita untuk internal lah ya, forum kita ya. Nggak apa-apa, saya tunjukkan merek biar teman-teman bisa terbuka ya. Bluebird ini apa? Teman-teman bisa di kolom chat bantu saya. Bluebird bergerak di bidang apa? Ada teman-teman bantu? Taksi. Oke, taksi ya. Baik, teman-teman semua sudah cukup mengenal Bluebird ya. Oke, sekarang yang kedua. Ibis, transportasi. Ya, betul. Itu lebih tepat ya. Ibis bergerak di bidang perhotelan. Oke, siap. Memahami ya. Oke, sekarang Solaria ya. Saya ambil merek-merek yang umum aja. Solaria resto. Oke, makanan. Siap. Oke. S Hardware. Ya, di Indonesia banyak nih S Hardware. Ya, S Hardware. Oke, komputer ada, tapi nggak lengkap. S Hardware cenderung ke barang atau alat perumahan lah ya, atau apapun lah. Saya rasa S Hardware apapun menjual ya. Untuk mobil dia jual, ya untuk apapun dia jual. Intinya dia adalah toko serba ada lah bahasanya kan seperti itu. Ya, peralatan rumah tangga. Oke. Sekarang pertanyaan saya teman-teman, beberapa bisnis empat merek ini yang saya kasihkan contoh, itu ada perbedaan ataupun ada kesamaan apa di antara empat ini? Ada yang bisa bantu? Apa?
ada persamaan apa dari 4 brand ini? Jaringan. Oke. Lili, thank you. Jaringan. Oke. Berarti intinya kalau jaringan mereka memiliki sistem ya. Setuju ya? Persamaan jasa. Oke. Ya, sebenarnya jaringan. Oke, baik. Sudah lebih dari 5. Nah, sekarang saya buka ya, teman-teman ya. Kita lihat ya. Grab. Oke. Sekarang pertanyaan saya, apa bedanya Grab sama Bluebird? Sama-sama ya, transportasi ya, betul ya? Ada yang bisa? Bedanya Grab sama Bluebird apa? Saya buka lagi deh, ya masih bingung. Oyo pernah tahu ya? Hotel Oyo, konvensional versus jaringan, Grab online, Bluebird. Oke, franchise. Oke, saya buka lagi ya. GoFood dan juga Shopee. Teman-teman bisa melihat ya, ini saya mengkategorikan sesuai, ya artinya sesuai itu Bluebird itu transportasi, Grab juga bergerak di transportasi, ya. Solaria itu bergerak di resto, makanan lah ya, GoFood juga makanan, Ibis perhotelan, Oyo juga perhotelan, S Hardware toko serba ada, ya toko serba ada lah, toko serba lah ya, Shopee toko serba. Teman-teman bisa itu kesamaannya mereka, ya di bidang yang sama. Perbedaannya mereka ada nggak faktor kali sama konvensional? Ini masih belum tepat ini. Ada yang bisa menjawab nggak? Mereka sebidang ya. Oke, saya buka ya. Cara kerja mereka berbeda. Ya, kalau teman-teman bilang, apakah mereka semua ini adalah bisnis yang memiliki sistem? Yes. Semua memiliki konsep kerja dengan sistem itu betul. Tetapi ada satu perbedaan yang sangat nyata di antara 4 bidang ini. Saya kasih contoh. Grab tidak pernah mengeluarkan uang untuk membeli sebuah kendaraan untuk menjalankan bisnisnya. Padahal dia bergerak di kendaraan, transportasi. Oke. Oyo tidak pernah mengeluarkan modal untuk membangun sebuah gedung untuk menjalankan bisnis perhotelan. Dan GoFood tidak pernah buka resto, tidak pernah buka kafe, tetapi dia bisa survive di makanan. Dan Shopee tidak memiliki toko, tidak memiliki tidak bertu untuk apa ya, untuk ambil barang dari supplier dan apa ya, tapi dia bisa menjual barang tanpa toko. Itulah kehebatan dari konsep sistem kerja ini. Ya, jadi tidak menggunakan modal sendiri dan menggunakan juga selain modal ya, tenaga orang lain untuk menghasilkan uang. Ini konsep kerja yang luar biasa, teman-teman. Ini adalah perbedaan yang harus kita pelajari ya. Nah, apa hubungannya dengan bisnis kita? Sangat berhubungan, teman-teman. Ya, ini bisa dipahami ya. Jadi konsep kerja ini luar biasa. Ya, teman-teman bisa pikir, Bluebird dia membangun bisnis besar, dia mau ekspansi, modalnya nggak main-main. Betul ya? Berapa sih untuk membeli kendaraan? Apakah untuk biaya tempat garasi dan lain-lainnya itu nggak perlu biaya? Kalau Grab, beda teman-teman. Sama-sama bersistem ya. Tetapi dia hanya menyiapkan sebuah sistem aplikasi. Ya. Dan itu kendaraannya Grab itu ada di mana-mana. Bahkan bisa bertambah terus. Dan Grab tidak pusing mengeluarkan modal. Oyo juga. Kalau Ibis buka cabang, modalnya itu bukan main-main itu. Ratusan miliar. Hotel. Kalau Oyo nggak ikut bangun, nggak ikut memiliki tanah, konsep bisnis, tapi orang mau untuk dijadikan bangunannya itu sebagai hotel Oyo. GoFood tanpa punya resto, Solaria mau buka cabang di mana-mana, pikirkan lahannya dulu, ya, butuh proses untuk membangun restonya dulu. GoFood tidak perlu. Setiap hari silakan ada tenan-tenan baru yang bisa bergabung di GoFood. Ace Hardware, modalnya saya rasa nggak kecil. Ya, belum lagi kalau dia harus stok barang yang ini dan itu modalnya berapa? Ya, mendapatkan supplier dari ini dan itu. Shopee, setiap hari ada supplier yang berebutan untuk memasarkan produknya di Shopee.
Itu kehebatan dari konsep bisnis, teman-teman. Ya, bagaimana caranya tidak dengan modal sendiri dan menggunakan tenaga orang lain untuk membangun sebuah penghasilan, income. Ya, inilah perbedaan antara semuanya ini bersistem ya, tapi cara kerjanya beda. Oke, nah saya masuk lanjut ya. Konsep bisnis jaringan ini yang penting. Ya, ini teman-teman bisa melihat membangun bisnis jaringan, konsep kita ya, teman-teman bisa melihat yang pertama ini apa? Saya buka ya, 4 ya. Teman-teman ada yang bisa jawab dari 4 ini? Yang pertama itu menunjukkan apa? Yang pertama, gambar pertama, yang jam ini. Halo, ada yang bisa menjawab? Waktu. Oke, thank you, Rusanto. Yang kedua, oke, waktu. Relasi. Betul ya, teman-teman ya. Yang ketiga, kemampuan, skill. Yang keempat, sistem. Yang ingin saya tanyakan ke teman-teman semua, ya, banyak orang masuk ke industri kita, mereka bilang saya nggak punya waktu, saya nggak punya kenalan, saya nggak punya kemampuan, saya tidak memahami sistem. Betul ya? Nah, sekarang kalau kita menggunakan konsep yang sudah tadi saya jelaskan, betul atau tidak, ya, bisnis jaringan itu sebenarnya, ya, kita menggunakan waktu orang lain untuk bisa menghasilkan sesuatu untuk jaringan kita. Setuju ya? Kita menggunakan relasi orang lain untuk membangun bisnis kita. Kita menggunakan kemampuan, skill orang lain untuk membangun bisnis kita. Bahkan kita menggunakan sistem orang lain untuk menghasilkan uang, teman-teman. Itu konsep bisnis jaringan. Jadi saat ini jangan pernah ada alasan mengatakan kepada upline Anda atau tim leader Anda, Pak, saya nggak punya waktu. Kalau Anda nggak punya waktu, bangunlah aset teman-teman yang memiliki waktu. Kalau sama-sama nggak punya waktu, Anda punya 2 jam, Anda punya 10 orang, masing-masing 2 jam, satu hari 20 jam. Itu sudah melebihi jam kerja kantor yang 8 jam, teman-teman. Itu faktor kali. Anda bilang saya nggak punya kenalan, bangun sistemnya. Ya, ini adalah relasi. Anda mungkin nggak kenal ya, di saat ini dari beberapa tim sudah kenal pembisnis yang pemilik pabrik, ya bahkan jenderal-jenderal. Mungkin awalnya Anda nggak punya relasi ke situ, tapi karena ini bisnis jaringan, Anda menggunakan jaringan tim Anda untuk bisa mendapatkan relasi itu. Kemampuan Anda mungkin tidak mampu di kemampuan marketing, Anda tidak mampu di kemampuan ini dan itu. Tapi di sini Anda menggunakan kekuatan dari tim Anda. Tentunya ada kelebihan dan kekurangan ya. Kita ambil dari kelebihan teman-teman dari tim. Disitulah kita memanfaatkan masing-masing kemampuan untuk membangun bisnis kita. Yang terakhir adalah sistem. Kita menggunakan sistem yang ada di Leading for You. Anda tidak perlu pusing lagi untuk mempersiapkan semua ini. Untuk bisa Anda jalankan. Ya. Nah, ada satu kesamaan dengan yang tadi yang kita sempat sebut ya. Grab lah, Oyo lah ya. Nah, di situ mereka tahu cara mengeluarkan sistem bagi hasil agar teman-teman ini merasa dirinya tidak dirugikan untuk menjalankan bisnis ini. Win-win solution, sama-sama diuntungkan. Betul ya? Sekarang Grab. Anda daripada punya mobil di rumah nganggur atau ada motor, ya Anda gunakan untuk Grab. Anda tidak keluar modal apapun, Anda hanya bergabung dengan Grab. Mau nggak? Mau. Bagi hasilnya 80-20. Anda tidak pernah menolak. Oke? Nah, sama di bisnis jaringan. Oke. Di bisnis jaringan pun kita juga ada sistemnya. Kita ada bagi hasilnya. Artinya tidak ada atasan bawahan di industri kita ini. Kita adalah semua dan tim. Kita saling berbagi, kita sama-sama win-win. Ya. Jadi terbukti juga ya, jadi master tercepat kita ya, Ko Xiaoyong ya. Info yang terbaru sudah mencapai master pada tahun kedua hanya dalam waktu 3 bulan. Itu keren banget. Ya, saya pun belum, teman-teman ya. Doakan ya, dalam segeranya juga bisa. Artinya apa? Bukan berarti teman-teman yang ada sebagai upline Anda, tim leader Anda, itu mendapatkan penghasilan yang lebih besar atau percepatan lebih jauh daripada Anda. Ini kita harus camkan ya. Ini real. Oke, siapa yang memang kerjanya lebih keras, siapa yang memiliki uh, ya intinya kekuatan bisnisnya yang lebih bagus ya, tahu cara membangunnya dan tentunya memiliki tim ya yang bagus ya, ya karena kita harus bangun dua struktur ya. Nah disitulah ya, jadi setiap orang punya 2 jalur. Jangan pernah memikirkan waduh saya ini besarkan
Omset upline saya, jangan salah, upline saya itu hanya satu sisi. Anda hanya satu sisi dari dirinya. Dia harus bisa membangun satu sisi lagi. Kalau tidak bisa membangun, dia jauh akan tertinggal di Anda, walaupun dia adalah upline. Oke, sekarang kembali lagi. Ya, ini pernah saya bahas di beberapa materi, singkat aja. Modal di Living for You 20,2 atau kalau Anda Litera 21,2, oke? Nah, kembali lagi, Anda belanjanya produk atau Anda adalah seorang selain beli produk ya, mau nggak mau kan kita dapat produk di Living for You. Tapi apakah Anda juga membeli sistemnya? Jadi Anda mau menjadi konsumen atau pembisnis? Pengeluaran konsumtif atau produktif? Oke, ini sering ya saya bahas. Nah, sistemnya ini juga sering ada di bisnis talk, kita nggak bahas ini. Anda tidak perlu mengeluarkan semua biaya, tidak perlu mengeluarkan effort Anda untuk mempersiapkan semua ini. Sistem sudah ada. Inilah Anda menggunakan sistem orang lain, ya bukan orang lain lah ya, sistem living for you untuk menghasilkan penghasilan Anda. Anda nggak ikut keluar modal loh di sini, teman-teman. Semua ini adalah living for you yang mengerjakan. Oke? Dan kita tidak digaji, tapi pada saat kita menghasilkan omset, Anda mendapatkan komisi bagi hasil. Ya, saya tidak membahas marketing plan hari ini, saya memberikan beberapa contoh. Pertama adalah komisi sponsor dan pairing dulu. Apabila Anda sudah ambil eksklusif ya, yang 20 juta ya, tadi sudah saya sebutkan, itu adalah modal yang kecil. Apabila setiap bulannya Anda akan mendapatkan 50 juta setiap bulan, itu potensi 10%. Ya, nanti kita lihat. Anda pertama merekrut seorang teman eksklusif. Anda dapat 2.750.000. Oke, itu komisi Anda. Anda dapatkan orang kedua, Anda dapat 2.750, Anda kenalkan 100 orang, kalikan 100, unlimited. Nah, di sini Anda dapat komisi pairing juga kan, 1.650.000 ya. Untuk 5 level pertama kan masih 15%. Oke, 1.650. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan Anda membangun aset dan tim Anda memahami cara bangun aset ya, bagi teman-teman yang belum mengikuti cara bangun aset bisa ikuti pelatihan kita yang sebelumnya ya, cara membangun aset di bisnis kita. Nah, pada saat tim Anda tahu cara membangun aset, dia pun melakukan duplikasi. Ya, kuncinya duplikasi. Pada saat si A, orang yang Anda rekrut juga bisa melakukan hal yang sama. Dia merekrut A1, kan dia pun dapat apa yang telah Anda dapatkan. Ini yang disebut dengan sistem. Win-win, fair. Oke? Anda bisa rekrut 2 orang, si A bisa rekrut 10 orang, komisinya jauh lebih gede daripada Anda. Oke? Ini bisnis, fair. Sama juga si B. Si B, pada saat dia bisa merekrut B1, dia pun mendapatkan hasil yang sama dengan Anda. Tidak ada perbedaan. Ya, jadi bukan artinya Anda di atasan Anda memiliki penghasilan sponsor apa yang gede ya. Yang penting sama-sama eksklusif. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau ada A dan B tadi Anda sudah mendapatkan komisi pairing. Nah, ini dialah namanya. Kita menggunakan ya waktu orang lain ya. Ini bukan konotasi negatif ya untuk menghasilkan penghasilan, tapi kita win-win. Sistem itu harus win-win. Ya, si A merekrut si A1, si B rekrut B1 dan Anda pun terjun membantu mereka, tapi relasinya dari mereka. Anda nggak kenal A1, Anda nggak kenal B1. Ya, siapapun mereka, apapun profesi mereka, Anda tidak kenal. Tapi Anda dikenalkan dari si A dan si B. Itulah kita menggunakan relasi orang lain untuk jadikan untuk aset kita. Dan di sini pun aset kalau berjalan, Anda dapat pairing. 1.650.000. Betul ya, setiap level, ya setiap ada pasangan terjadi, Anda dapat terus. Ini contoh. Oke. Komisi matching. Nah, komisi matching ini lebih luar biasa lagi. Biasanya kalau di luar sana kan, oh ya, untuk pasangan harus seimbang, omset kiri dan kanan. Apabila tidak, saya belum dapat mendapatkan apapun. Di sini, Living for You memberikan komisi matching. Bagaimana si A orang yang Anda rekrut, walaupun Anda belum rekrut si B sekalipun ya, Anda belum bisa menikmati bonus pairing ya, tetapi karena si A ini membangun dengan sistem yang benar, dia bisa menghasilkan potensi 35 juta per hari ya, per harinya ya. Oke. Nah, maka di sini Anda mendapatkan 5%. Pertanyaan saya, yang mungkin yang terus merekrut siapa? Yang mengeluarkan tenaga dan waktunya siapa? Si A. Yang memberikan relasinya siapa? Si A. Yang memberikan semua kemampuannya, bahkan mungkin si A ini jago presentasi, jago closing, dan lain siapa? Si A. Nah, disitulah Anda mendapatkan kekuatan dari bisnis kita ini. Menggunakan tenaga orang lain, menggunakan relasi orang lain, menggunakan skill orang lain, menggunakan waktu orang lain. Tapi dalam konotasi positif ya, ini adalah konsep bisnis. Tidak merugikan si A-nya.
maka Anda pun mendapatkan 5%. Karena Anda telah memperkenalkan orang yang berpotensi di industri kita. Ya, ini nyata. Si A ngenalin si B. Relasinya si A lagi, Anda nggak perlu kenal sama si B. Ternyata si B ini seorang yang sangat luar biasa. Ya, orang besar. Jaringannya gede. Kenal kemana-mana. Omsetnya kenceng juga. Anda nggak perlu kenal pun, berapapun komisi pairingnya, Anda terima lagi 4%. Selama 10 generasi ya, 5, 4, 3, 2, 1, 1 sampai, generasi 5 sampai 10, 1%. Ya, ini ada di beda plan lah. Oke. Nah, ini kita lihat. Dan jenjang karir dan komisi peringkat kita, rank, ya, teman-teman harus tahu ya, bagaimana Anda bisa mendapatkan atau mencapai semua ini? Satu, dengan cara sistem. Kedua, dengan duplikasi. Nanti saya akan revisi singkat. Ya, tetapi sekali lagi, Anda tetap butuh tim. Tetap butuh tim untuk menghasilkan. Anda tidak mungkin sanggup. Mungkin untuk warrior Anda bisa. Anda berjualan untuk warrior. Bahkan ke elit ada orang yang kuat jualan, itu mungkin kemungkinan kecil lah ya, tapi masih bisa. Anda bisa menuju ke elit. Tapi untuk master, ya saya rasa kalau Anda mengandalkan dengan kemampuan diri sendiri, ya nggak mungkin ya bisa mencapai master seperti Ko Xiaoyong dalam waktu 3 bulan ya di tahun kedua. Itu luar biasa. Oke, dan semua yang kita hasilkan di sini ini adalah kekuatan dari omset aset kita. Oke, nah ini revisi ya, sistem aset sudah pernah saya bahas, ini simple aja ya, ini saya nggak bahas, Anda sudah mengetahui. Contoh paling nyata adalah saat pandemi. Saya yakin banyak teman-teman yang kehilangan pekerjaannya, mohon maaf, atau bisnisnya yang kurang jalan di saat pandemi. Kenapa? Anda tidak bisa bekerja. Jadi ini adalah contoh yang nyata, apabila di saat pandemi 3 tahun, 4 tahun ini, penghasilan Anda berhenti, berarti Anda membangun bisnis Anda belum dengan aset. Itu aja sih buktinya. Ya. Jadi orang yang memiliki aset pada saat tidak bekerja sekalipun, ya itu akan tetap memberikan sebuah kebebasan finansial dan waktu, yaitu autopilot lah yang tadi sempat kita bahas ya di awal. Oke? Nah, membangun aset sederhana ya, selalu dengan dua ekor hewan ini, teman-teman sudah tahu ya, cicak itu membarterkan waktunya untuk mendapatkan makanan. Tapi laba-laba membangun asetnya, yaitu jaring-jaring laba-laba. Oke, jadi pada saat dia lapar, dia tidak perlu membarter waktu lagi untuk mendapatkan makanan. Nah, kembali lagi, Anda harus tahu konsep kita ini adalah dikasih. Bagaimana kita itu menggunakan kekuatan tim kita. Anda nggak punya waktu, cari orang yang punya tim. Yang punya waktu. Anda tidak punya banyak kenalan, cari orang yang relasinya kuat. Anda tidak memiliki kemampuan bicara, Anda tidak memiliki kemampuan closing presentasi, cari tim yang punya. Sistem pun sudah ada dari Living for You. Nah, tinggal ya bagaimana Anda mau mendapat penghasilan. Hari ini sekaligus saya ingin menyampaikan kemampuan potensi Living for You dan bagaimana Anda bisa maksimalkan. Oke, menukarkan waktu mendapatkan uang itu ada cara jualan. Artinya Anda berhenti jualan, Anda tidak akan mendapatkan penghasilan. Yang penting adalah bangun aset ya, dengan sistem aset itu akan menghasilkan passive income ya dengan adanya faktor kali. Ya, ini singkat ya. Ini sering saya bahas. Nah, ini yang saya ingin bedakan kepada teman-teman semua ya. Tadi kita sebut Grab itu luar biasa. Tidak mengeluarkan modal untuk beli kendaraan, ya, tetapi bisa berhasil di industri transportasi seperti ini. Dan Grab drivernya makin gede. Kenapa? Karena dia menggunakan bagi hasil. Win-win solution. Betul ya? Nah, Grab sebagai sistem, drivernya sebagai asetnya, faktor hari dikalikan dari potensi penghasilan. Walaupun 80% diberikan kepada driver, tapi ingat, Grab mendapatkan 20% dari seluruh driver yang ada kita ngomong di Indonesia aja ya, itu sudah luar biasa. Nah, apa perbedaan Grab dengan Living for You? Kalau di Grab, Grab lah yang memegang peran sistem. Kalau Anda bergabung di Grab, Anda hanya sebagai aset. Mohon maaf ya, ini nyata. Anda tidak bisa menggunakan sistemnya Grab untuk memberikan Anda penghasilan. Contoh nih, Anda sudah bergabung di Grab. Lalu Anda jual sistemnya Grab ke orang lain. Orang lain yang bekerja, orang lain yang setiap hari cari menumpang dan Anda mendapat penghasilan. Itu bisa terjadi di Grab? Nggak bisa. Karena posisi Anda aja sebagai aset aja. Bukan pemegang sistemnya. Tapi di Living for You luar biasanya, ya, Anda berada di posisi yang sama, yaitu di sistemnya. Kita ini ada di sistem. Kok bisa, Pak? Kita bangun aset dari tim Anda. Betul ya? Nah, faktor kali datangnya dari mana? Dari omset tim. Kita bisa
menjual sistem Living for You kepada orang lain lagi. Intinya, kita membuka cabang, tapi cabang tersebut yang mengeluarkan modal adalah orang tersebut. Konsep kerjanya sama ya, oke? Tapi orang itu mendapatkan produk, betul ya? Jadi tidak ada salah dengan konsep kerja ini, ya. Walaupun menghasilkan omset dengan uang orang lain itu tidak merasa dirugikan. Itu yang penting, oke? Nah, bagaimana membangun bisnis dengan faktor kali? Oke, Anda jago jualan, betul ya? Satu bulan kalau Anda bisa ngomset 1.000 item, berarti Anda punya omset 1.000 produk dalam sebulan. Nah, ini cara jualan. Kalau faktor kali, anggap aja Anda punya ya 1.000 tim, ya 1.000 tim. Semua tidak jago jualan, tapi semua adalah user, pengguna, ya. Masing-masing setiap bulan hanya belanja satu produk aja, teman-teman. Omsetnya sama nggak? 1.000 item produknya. Tapi ini dihasilkan dari faktor kali. Anda mau jualan sampai kapan? Kapan bisa terus seperti ini? Apakah Anda nggak capek? Pada saat Anda berhenti jualan, selesai. Ya, Anda sakit, Anda tidak jualan, omset langsung jadi nol. Tapi kalau di faktor kali ada 90 orang aja, ya. Oke, ada 90 orang aja ya yang tidak belanja lagi, Anda masih memiliki omset 990 di bulan berikutnya. Ya, itulah perbedaan dari kekuatan aset yang ya ada gambaran ya. Nah, karena nggak semua orang bisa jualan, tapi kalau pakai produk semua orang mampu. Oke, duplikasi adalah faktor kali. Nah, pertanyaan saya sederhana. Kalau tadi memang ada yang tanya, wah Pak, kita bangun 1.000 tim itu butuh waktu. Ya betul lah. Tidak ada semua aset yang kita bangun dengan cara instan. Semua membutuhkan proses dan waktu. Setuju ya teman-teman ya? Kita melihat bisnis sebesar apapun, cabang sebanyak apapun, itu diawali dari 1, 2, 3, dan terus berkembang hingga saat ini. Jadi Anda membangun 1.000 orang di tim Anda pun butuh proses dari 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Oke? Nah, kembali lagi. Kalau Anda ingin meningkatkan omset Anda 1.000 item ini dalam waktu 1 bulan, anggap aja produk 1 jutaan lah. Kalau 1.000 item ini kan sudah lumayan ini, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita memperkuat faktor kali kita. Kalau kita mau omset 10.000 item dalam 1 bulan, itu bukan berarti 1.000 orang itu disuruh jualan lebih banyak. Ya, ingat kita bisnis duplikasi. Mungkin Anda lupa, saya kalau jualan satu, tim saya masing-masing satu, 1.000 mampu Pak. Tapi kalau saya suruh jualan 10, saya pun masih mampu. Ingat, ini bisnis duplikasi. Apakah Anda yakin 1.000 orang di tim Anda itu semua mampu seperti Anda menjual 10 item dalam 1 bulan? Enggak semuanya, teman-teman. Jadi yang tepat adalah bagaimana Anda memperbesar cabang Anda. Aset Anda diperbanyak. Jadi 10.000 orang. Waduh Pak, sampai kapan? Sekali lagi, bangun aset butuh waktu dan proses. Tapi pada saat aset Anda terbangun 10.000, sama teman-teman, setiap orang hanya beli satu produk aja setiap bulan. Omset Anda berapa? Dan pada saat Anda ingin punya 100.000 omset, Anda sudah tahu caranya kan? Bukan orang disuruh jual 100 item setiap bulan. Tingkatkan jumlah aset atau tim Anda. Itulah kekuatan faktor kali. Ya, itu rahasia faktor kali yang sebenarnya. Oke. Nah, sekarang bangun passive income ya. Ini sudah berulang kali. Menggunakan sistem, bangun aset, dan menghasilkan faktor kali. Itu rumusnya sudah. Sekarang saya bicara mengenai potensi bisnis kita di Living for You, dan kita buktikan sama-sama apakah tadi yang saya katakan 10% potensi dari bisnis kita dalam 1 tahun, itu benar di angka 600 juta. Oke, kita lihat ya. Kekuatan duplikasi, ini sering lah ya di materi kita. Setiap orang bergabung, itu dalam bulan pertama itu merekrut 2 orang eksklusif. Oke. Nah, ini langsung aja teman-teman sudah tahu ya yang sering mengikuti. Total income yang bisa kita dapatkan dari 12 bulan untuk pairingnya saja itu 3,2 miliar. Oke. Dari total komisi peringkat itu 3,2 M lagi. Totalnya berapa teman-teman? 6,4 miliar. Berarti masuk ya teman-teman ya, modal 20 juta. Oke. Kita tingkat keberhasilan anggap aja 10%. Nggak muluk-muluk ya, 10%. Penghasilan Anda 600 juta dalam 1 tahun. Masuk ya.
bukan 6 miliar ya. Ini kalau Anda bisa duplikasi sempurna, metrik sempurna. Ya, Anda bisa melihat Anda mencapai warrior, elite, master, epic, legend, dan mythic pada bulan keberapa. Tapi ini membutuhkan sistem dan duplikasi yang benar yang kuat. Maka dari itu, Anda tidak perlu bingung. Ingat, kita gunakan sistemnya Living for You. Anda sudah nggak perlu pikirkan sistem lagi. Caranya bagaimana saya bisa menghasilkan 6,4 miliar di Living for You. Betul ya? Karena sistem itu sudah ada. Tinggal ikuti aja. Ya, semua orang mengikuti sistem yang ada. Kita samakan frekuensi, saya yakin. Ya, suatu saat ini akan benar-benar terjadi pada beberapa teman. Saya doakan pada orang-orang yang sudah mengikuti Zoom hari ini ya, penghasilan bukan hanya ratusan tapi miliaran. Amin ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Saat Anda membangun seperti yang tadi itu, sebenarnya Anda sedang membangun aset. 2, 4, 8, 16 itu semua aset Anda loh. Ingat ya, kalau kita mau omset besar, tadi saya sempat jelaskan apa? Bukan jualannya diperbanyak, tapi perbesar aset atau tim Anda. Jadi kalau kita bicara komisi matching, banyak orang yang bertanya ya, Pak, matchingnya kok kecil? Karena aset Anda belum terbentuk, teman-teman. Ya, saya tunjukkan ya. Kita bonus matching bisa dapat 10 generasi. Betul? 5, 4, 3, 2, 1, generasi 5 sampai 10 itu 1%. Teman-teman, tugas kita ya. Nah, ini potensinya ya, ini sudah nggak asing. 700 sekian juta dalam sebulan. Kalau Anda tahu, harusnya potensi 35 juta itu per hari, teman-teman, bukan per bulan. Betul ya? Kita yang eksklusif 35 juta itu per hari. Tapi kalau saya bilang setiap orang mampu mendapatkan 35 juta per hari, setiap hari selama 30 hari, itu agak nggak masuk akal. Ya. Nah, maka kalau itu terjadi, itu Anda mendapatkan 734 juta per hari, teman-teman. Itu nggak masuk akal. Ya, kita kita apa adanya ya. Kita harus lebih realistik lah ya. Tapi kalau kita bicara 35 juta per bulan, oke nggak, teman-teman? Masuk akal ya. Anda fokus membangun dua orang. Dua orang aja. Anda bangun tim jenderal Anda yang sama-sama mau fight dengan Anda. Bikin mereka punya 35 juta per bulan dulu. Ya, kalau bisa per hari diamini ya, teman-teman ya. Anggaplah 35 juta per bulan, teman-teman. Di bisnis kita ini nggak terlalu nggak besar banget lah ya. 35, teman-teman yang elit itu, elit yang baru-baru aja sudah 50 jutaan ya. Jadi 35 ini masuk akal dan duplikasikan. Masing-masing memiliki duplikasi dua orang yang memiliki 35 juta per bulan. Apabila itu terjadi selama 10 generasi, Anda sudah mendapatkan passive income 700 juta. Ya, jangan katakan komisi matching kita kecil lagi, teman-teman. Kalau komisi matching Anda saat ini masih jutaan, masih belum terbesar, ya berarti asetnya memang belum gede. Ya, kita karena masih baru ya, kita perbesar lagi. Oke? Nah, ini lebih luar biasa lagi. Banyak teman-teman yang mengatakan, apa sih RO itu? Bahkan saya yakin teman-teman ada yang nggak paham nih. Apa sih cara komisi bonus RO itu? Ya, RO saya nggak jelaskan di sini, tapi artinya kalau Anda pada bulan tersebut, Anda juga melakukan auto RO Anda bisa mendapatkan 15 generasi, ya generasi 1 sampai 10 4% dari terhitung rupiah, ya 11 sampai 15 itu 3%. Oke. Nah, kembali lagi bangun aset. Ya, saat saya tadi mengatakan kita mendapatkan income 6,4 miliar potensi dalam 1 tahun pertama, itu income Anda tidak berakhir di situ. Itu adalah start awal, teman-teman. Kalau aset Anda sudah terbangun, ya, Anda akan mendapatkan yang tadi yang disebut dengan kekuatan passive income dari bonus matching. Sekarang kita bicara RO ya. RO ini lebih sederhana lagi cara dapatkannya. Ya, syarat RO kan kita harus minimal ada auto RO 500.000. Artinya minimal dalam 1 bulan Anda punya komisi bonus yang ada withdraw 5 juta aja. Tadi 35 ya. Sekarang turun 5 juta, teman-teman. Wah, kalau saya bilang kalau Anda menjalankan bisnis ini dengan benar-benar cara yang benar, 5 juta itu bisa Anda dapatkan dalam waktu yang sangat-sangat singkat di Living for You. Ya, karena target kita ingat ya, itu bukan di 5 juta sebulan ya, tapi di 50 juta sebulan. Itu pun potensi 10%. Sekarang yang ingin saya buka mindset teman-teman, coba lihat. Kita bisa dapatkan 15 generasi ya dari RO kita.
Duplikasi dua, yang Anda sudah lakukan, Anda sudah kerja keras selama 1 tahun, itu tidak sia-sia, teman-teman. Ya, setelah aset Anda terbangun, satu, Anda fight untuk membangun 2 orang jenderal, ya, yang memiliki minimal 35 juta per bulan. Anda mendapatkan 700 juta setiap bulannya apabila sudah terbentuk selama 10 generasi. Untuk ini, ya, kita bilangnya 1,5. Betul ya? Untuk RU kita maksimal 1,5. Mau berapapun komisi atau bonus yang Anda dapatkan, tidak lebih dari 1,5. Betul ya? Oke. Kita ini kan ambilnya dari rupiah, ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Kelihatannya cuma berapa ratus ribu. Berapa ratus ribu. Tapi setelah masuk, ya, ke generasi kelima, itu sudah kelihatan, ya. Minimal sudah hampir 2 juta. Anda teruskan ke generasi ke-10, itu sudah 61 juta loh. Maksudnya apa, teman-teman? Maksudnya, ini adalah passive income yang bisa Anda dapatkan setiap bulan. Hari ini saya fokus bicara passive income ya. Kenapa saya nggak bicara sponsor, nggak bicara pairing? Ya, karena itu adalah active income, di mana orang harus mendapatkan sponsor atau kiri kanan ya untuk mendapatkan itu. Hari ini saya fokus ke passive income. Total yang Anda bisa dapatkan potensinya itu hampir menyentuh 3 miliar per bulan. Dengan cara apa? Caranya sederhana. Anda cukup membangun 2 orang yang setiap bulannya punya penghasilan 15 juta di Living for You. Sebulan ya, sebulan. 15 juta. 2 orang. 2 orang itu mengenalkan 2 orang sama ngejar 15 juta. 2 orang itu ngejar lagi 4 orang, 8 orang, 16 semua ya untuk bisa mendapatkan 15 juta sebulan dulu. Kita jangan uh, mengarah 50 juta, 600 juta nanti. Setiap bulan 15 juta aja. Oke? Apabila itu terjadi selama 15 bulan duplikasi jalan, aset Anda terbentuk, 15 generasi, potensi Anda setiap bulan 3 miliar tanpa adanya Anda ada rekrutmen baru ataupun apapun itu, ini adalah passive income. Ya, jadi banyak orang tidak tahu bagaimana mendapatkan uang besar di bisnis kita. Mereka hanya fokus ke sponsor, sponsor, sponsor dan pairing. Itu memang uang cepat di awal. Tapi sekali lagi, yang kita bangun adalah aset. Jangan lupakan aset kita. Jadi setelah Anda sudah bisa melakukan sponsoring, orang yang Anda bangun, yang Anda sudah rekrut, ya teman-teman pasti tahu ya, tidak semudah itu merekrut orang. Orang yang sudah ada rekrut, yang ingin berpartner, bermitra dengan kita, ajarkan cara yang tepat agar mereka bisa mengikuti apa yang bisa kita capai. Kalau Anda sendiri yang bisa berhasil di industri ini, Anda jedok di peringkat elit. Anda tidak akan pernah menyentuh ke master, teman-teman. Apalagi legend dan epic. Oke? Nah, pertanyaan gini, Pak, untuk membangun 2 orang duplikasi, ya, untuk mendapatkan 15 juta sebulan, itu nggak mudah. Untuk awal. Oke, saya setuju. Untuk awal nggak semua orang mungkin langsung bisa terduplikasi gitu. Oke, kita bilang, komisi RO kita minimalnya berapa? 500 ribu. Tadi sudah saya singgung ya. Berarti berapa komisi yang harus Anda dapatkan untuk bisa uh, mendapatkan auto maintenance RO 500? Berarti 5 juta. Kalau 5 juta oke nggak? Masuk akal ya? 5 juta aja, Pak. Kita diskon sepertiga aja. Anda lakukan cara seperti ini, Anda sambil menunggu 3M-nya Anda yang membutuhkan waktu dan proses, tapi Anda bangun 2 orang yang Anda rekrut untuk punya 5 juta setiap bulan. Dan ingat, ini sistem duplikasi. Kalau selamanya hanya Anda, generasi ini tidak akan berkembang. Anda selamanya di generasi 1, aset Anda stuck. Jadi Anda harus mengajarkan 2 orang itu bisa mendapatkan 2 orang yang menghasilkan 5 juta setiap bulan. Dan 4 orang itu menghasilkan 8 orang dan seterusnya. Kalau Anda membangun 15 bulan dengan memiliki 2 orang masing-masing yang 5 juta aja sebulan. Jauh dari 50 juta ya. Ini 5 juta aja sebulan. Nggak usah 50 juta dulu. Bayangin teman-teman. Anda pada bulan ke-15, aset Anda terduplikasi 2 ya. Saya nggak minta duplikasi lebih dari 2 ya. 2, 4, 8. Setiap orang rekrut 2 karena kita kan butuh pairing kan. Oke? 5 juta aja. Berarti Anda punya pasif income 1 miliar di Living for You, teman-teman. Itu adalah uang besarnya. Banyak teman-teman tidak membangun aset. Hanya fokus rekrut, fokus rekrut, fokus rekrut. Ada yang setelah direkrut ditinggal. Mohon maaf, ada. Mungkin bukan Anda ya, tapi ada oknum seperti itu. Jadi dia hajar. Ambil sponsor baru, sponsor baru, sponsor pairing baru. Jadi artinya dia kerjanya capek. Kalau dia nggak rekrut, nggak dapat sponsor. Kalau dia nggak dapat sponsor,
Kiri kanan dia nggak dapat pairing. Mau sampai kapan kita kerja seperti itu? Ingat ya, kita kan kejar time freedom. Oke? Okay? Nah, di sini ini rahasianya teman-teman. Bangun aset Anda dengan cara konsep kerja, sudah ada sistem, ya, gunakan untuk membangun aset, hasilkan faktor kali ini. Ini adalah faktor kali. Kekuatan membuka cabang sebanyak-banyaknya. Ya, jadi bagaimana caranya? Kembali konsultasi kepada leader Anda masing-masing. Bagaimana saya harus punya 5 juta dalam sebulan? Dan setelah itu, bagaimana saya bisa merekrut 2 orang yang punya penghasilan 5 juta sebulan dulu? Anda duplikasikan. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, ya, saya doakan teman-teman minimal punya pasif income ratusan sampai 1. Ya, ini adalah kendaraan yang luar biasa. Teman-teman harus tahu potensinya. Banyak orang tidak melihat RO matching itu dengan komisi ataupun bonus yang besar ya, karena saat ini memang kita belum terlalu gede. Ya, justru itulah adalah kunci dari income besar kita. Nah, kunci untuk bisa menghasilkan faktor kali dan perbanyak cabang Anda, ini yang tadi saya sampaikan ya. Menghasilkan faktor kali semakin bergede, berarti Anda harus perbanyak cabang. Ya, seperti biasanya. Cuman bedanya apa? Keunikan kita tidak membuka cabang dengan modal kita. Itulah konsep kerja Living for You, network marketing. Keren kan? Kalau bisnis lain di luar sana, setiap kali ekspansi buka cabang, pikirkan lahan, pikirkan modal, pikirkan ini dan itu, banyak yang harus dipikirkan. Tapi di Living for You, yang penting Anda pahami sistem, buka cabang sebanyak mungkin. Ya, bangun tim Anda. Dengan apa? Duplikasi yang sederhana. Jangan pernah membuat sistem kerja duplikasi yang ribet dan hanya Anda yang bisa lakukan dan tim Anda tidak mampu untuk meniru. Ya, duplikasi itu cuma meniru, mempelajari, dilakukan ya. Itu adalah proses untuk duplikasi, harus sederhana. Nah, pertanyaan saya di sini ada 4 nih. Kiranya duplikasi yang paling sederhana itu yang mana? Ya, maksudnya begini. Di sini ada 4 tipikal orang. Oke, orang pertama adalah orang yang memahami network marketing, seorang leader, jago. Ya, dia sudah tahu konsep kerja. Betul ya? Tapi orang seperti ini paling sedikit. Yang kedua, orang yang jago rekrut. Dia tahunya rekrut terus, aktif income. Oke, orang seperti ini ada. Yang ketiga adalah orang yang jago jualan, personal selling. Ya, jualan. Orang join nggak masalah. Yang penting saya dapat omset. Ya, saya daftarkan, saya omset, saya daftarkan. Ya, jago jualan. Anda ada. Yang keempat adalah konsumen. Sekarang tolong di kolom chat saya bertanya lagi teman-teman, kiranya dari teman-teman itu cara duplikasi yang paling sederhana adalah yang pertama, orang yang jago memahami network marketing, orang yang kedua, orang yang jago rekrut, ya, orang yang ketiga, orang yang jago jualan, dan yang keempat, seorang konsumen aja. Teman-teman bisa ketik di kolom chat, kira-kira yang paling mudah diduplikasi mana? 1, 2, 3, 4. Halo? Masih mengikuti teman-teman? Yang paling mudah diduplikasi, paling sederhana. Cari orang yang jago jago bangun jaringan atau cari orang yang jago rekrut. Cari orang yang jago jualan atau cari user konsumen. Oke, Dr. Joyce menjawab 4 ya. Ada yang menjawab jualan. Oke. Oke, orang yang jago jualan. Ada yang juga menjawab 4. Oke, ada beberapa yang sudah menjawab. Ada yang masih ragu. Coba, teman-teman, saya coba buka ya. Yang pertama adalah duplikasi yang terbaik. Ya, kalau Anda mendapatkan leader, wah, kerjaan Anda akan sangat ringan. Itu memang tidak dipungkiri. Tapi untuk kita menemukan leader itu tidak semudah itu. Ya, setiap bisnis punya tantangan, punya challenge-nya. Di bisnis kita itu hanya bagaimana Anda mendapatkan leader yang tepat. Begitu Anda dapat satu leader kiri, satu leader kanan, Anda sudah freedom. Betul ya? Tapi orang seperti ini yang paling susah kita duplikasikan. Ya, kita bangun leader perlu waktu dan tidak semua bisa jadi. Tapi kalau Anda menemukan leader, ya jagalah ya leader Anda, bantunya semaksimal mungkin leader. Yang kedua, orang yang jago rekrut. Itu pun nggak semua orang bisa loh. Anda mungkin jago rekrut, Anda melihat leader Anda upline kok gampang ya rekrut orang. Tapi saya rekrut 2 minggu nggak dapat satu orang. Itu nggak semua orang bisa. Duplikasinya nggak semudah itu. Jualan, Anda lihat, oh ini jago jualan, closing tumbler sehari bisa 5 botol, 10 botol. Saya kok nggak bisa.
Berarti nggak semua orang bisa. Ya, cara bukan sederhana untuk jualan. Tapi kalau menjadi seorang user, konsumen, jangan pernah melewatkan nama user. Jadi teman-teman jangan berkecil hati apabila Anda merekrut, ada prospek orang, akhirnya dia hanya menjadi seorang user. Ya, ingat, user bisa upgrade, dia bisa mencoba untuk coba jualan, bukan jualan nih sebenarnya, cerita berbagi ke temannya. Secara tidak langsung, dia itu sudah berjualan. Oke? Dia berbagi, orang beli. Betul? Akhirnya dia masuklah ke tahap rekrutmen, dia dapat komisi. Suatu saat dia tertarik, dia bisa upgrade dirinya untuk mempelajari sistem untuk menjadi seorang networker. Jadi jangan melihat konsumen ini adalah orang yang kalau konsumen males saya, ya. Justru ya, konsumen ini yang loyal teman-teman adalah produk. Dan ini adalah duplikasi yang paling sederhana. Coba bayangin, kalau Anda membangun konsumen base ya, satu satu konsumen setiap bulan belanja 1 juta aja, Anda punya 1.000 konsumen, omset Anda setiap bulan sudah berapa? Kalau Anda punya 1.000 konsumen yang belanja 1 juta, omset Anda sudah berapa? Ini juga faktor kali, teman-teman. Disitulah nanti kita baru cari lagi. Ingat, jangan paksakan semua tim Anda untuk berbisnis di Living for You ya, karena tidak semua terbuka. Jadi membutuhkan proses untuk bisa membuka mindsetnya, memecahkan mental blocknya, untuk bisa berbisnis, berpartner mitra dengan kita. Tapi kalau konsumen, ini paling biasa. Yang paling sederhana. Jadi pastikan Anda jangan pernah melewatkan konsumen Anda. Maka pastikan Anda itu kalau sudah mendapatkan konsumen, layani dengan baik, layani dengan hati. Ya, kalau mereka sudah belanja ini, Anda catat. Oh, dia sudah konsumsi kalsium kita. Kapan kiranya dia habis? Di follow up lagi. Nah, jangan hanya habis baru di follow up ya. Setelah dia konsumsi 1-2 hari, ditanyakan. Pak, Bu, bagaimana setelah konsumsi ini? Cara untuk konsumsinya apakah sudah benar? Nah, hasilnya seperti apa? Itu namanya pelayanan ya. Jadi intinya kita di sini adalah yang harus kita jaga. Oke? Nah, konsumen ini Anda harus jaga. Oke, sambil kita duplikasi untuk yang level-level yang berikutnya. Oke? Nah, bisnis networking bukan cara cepat ya untuk menjadi kaya, ini tidak benar ya, tapi ini adalah cara sederhana untuk menjadi kaya. Asal Anda tahu caranya ya, yaitu dengan cara memiliki sistem, bangun aset, hasilkan faktor kali dengan cara duplikasi. Oke ya, teman-teman. Untuk penutup, 4 tipe manusia, Anda yang mengikuti Zoom hari ini, Anda merasa Anda punya kemampuan atau tidak masalah. Yang penting di sini ada kolom yang Anda bisa lihat ya, orang yang memiliki kemampuan tapi dia tidak ada kemauan, ya saya rasa nggak bisa sukses juga. Apalagi orang yang sudah nggak memiliki kemampuan dan juga tidak ada keinginan, tidak ada kemauan, itu yang warna merah, itu yang paling parah ya. Mending yang warna hijau biru muda di bawah. Anda tidak memiliki kemampuan, tapi Anda punya kemauan. Ini masih bisa sukses. Kalau Anda orang yang memiliki kemampuan dan Anda siap untuk belajar di sini, saya yakin Anda adalah calon legend dan meeting. Amin ya. Oke, jadi tingkat kesuksesan di Living for You itu bukan karena kemampuan, tapi orang sukses mau melakukan apa yang tidak dilakukan atau kebanyakan orang lain tidak mau lakukan. Maka orang sukses ya bisa melakukan apa yang orang lain tidak bisa lakukan. Intinya kunci sukses bukan di kemampuan, tapi ada di kemauan. Oke, itu dulu teman-teman dari saya. Semoga materi juga bisa membuka mindset kita ya tentang konsep dari industri network marketing dan Anda sudah memahami potensi marketing plan dari Living for You. Jangan pernah lupakan untuk membangun aset Anda. Oke, mungkin sekian dari saya. Salam sukses mulia. Thank you. Saya kembalikan kepada Mas Pijar. Oke, thank you Siap, semuanya. Pak Dodo. Terima kasih luar biasa sekali, Pak Dodo. Tentunya materi yang dibawakan pada malam hari ini lebih membuka wawasan kita ya, bagaimana konsep bisnis dari network marketing ini sangat luar biasa sekali dan potensinya tadi Pak Dodo coba gali di situ di matching luar biasa, Pak. Wow, keren. Terima kasih, Pak Dodo. Saya izin ambil alih dulu Pak Dodo. Nah, karena selain materi dari Pak Dodo yang untuk teman-teman mengembangkan bisnis ini, nah saya juga ada promo. Nah, yang pertama promonya adalah ini dia. Oke, jadi promonya ini soft launching Bali 2024 yang mana kualifikasi ini akan diberikan kepada mitra yang belum mencapai Warrior Night 2023 dan juga Malaysia Trip dengan menciptakan omset 5.000 BV kiri kanan sesuai dengan tanggal join mitra tersebut.
Nah, untuk teman-teman yang sudah mendapatkan trip Malaysia ataupun Bali, itu bisa mendapatkan trip soft launching dengan syarat menciptakan omset 5.000 BV kiri kanan, terhitung omsetnya mulai 2 Agustus sampai dengan 31 Desember 2023. Dan selanjutnya reward adalah berupa paket tur dan penginapan di Bali selama 3 hari 2 malam dan sebagai fasilitas transportasi. Perusahaan hanya menyiapkan tiket pesawat pulang dan pergi dengan ketentuan titik keberangkatan dari dan menuju Jakarta atau Surabaya. Kemudian reward tidak dapat diuangkan dengan alasan apapun. Pengalihan nama kualifikasi kepada pihak lain wajib mengikuti aturan perusahaan. Kemudian mengisi formulir 1 bulan sebelum jadwal dan dapat dialihkan hanya kepada keluarga sesuai kartu keluarga atau mitra aktif di jalur sponsorisasinya. Nah, kemudian reward juga tidak dapat diuangkan dengan alasan apapun. Ketentuan peralihan, ketentuan perusahaan adalah mutlak tidak dapat digugat dan promo ini tidak berlaku kelipatan. Selain promo soft launching Bali 2024, Living for You juga ada challenge untuk teman-teman semua yang sudah merasakan produk Living for You. Sebentar. Oke, yang mana Bro Isis cukup pakai produknya, kemudian silakan berbagi testimoninya dan dapatkan hadiahnya. Nah, juara pertama mendapatkan satu trip soft launching Bali 2024, tidak termasuk tiket pesawat, dan juara kedua mendapatkan satu piece Hydrono Airbrush, dan juara ketiga mendapatkan 2 box produk mix. Syarat dan ketentuannya, video berupa testimoni before dan after penggunaan produk Living for You, video tanpa perlu edit, dan maksimal durasi video hanya 3 menit saja, jadi nggak usah panjang-panjang ya bersih semua ya. Kemudian satu trip soft launching Bali 2024 tidak termasuk tiket pesawat, dan kemudian dapat dialihkan kepada keluarga sesuai kartu keluarga atau mitra aktif di jalur sponsorisasinya. Dan periode kontes ini, challenge ini sampai dengan 31 Desember 2023, jadi sisa 11 hari lagi aja. Silahkan Bro Esi semua kirimkan testimoninya ke admin kita yaitu Mbak Uri ya, atau ke saya juga boleh. Nah, selanjutnya kita ada promo yang lain yaitu Fast Track ya, promo Fast Track yang mana yang pertama ada promo Fast Track untuk Epic yang normalnya harus menciptakan omset 500.000 BV kiri kanan. Nah, pada promo ini cukup menciptakan omset 300.000 BV kiri kanan dan hanya untuk peraih tercepat saja ini sudah mendapatkan satu unit mobil expander senilai 300 juta rupiah. Dan juga ada promo Fast Track Legend yang mana di sini cukup menciptakan omset 800.000 BV kiri kanan dan hanya untuk satu peraih tercepat ini sudah mendapatkan satu unit mobil Mercy senilai 800 juta rupiah dan omset mulai terhitung 1 Oktober 2023 sampai dengan 1 Oktober 2024 dan tidak dalam pencapaian promo lain. Selanjutnya tidak berlaku untuk ID yang sudah mendapatkan promo Fast Track Legend sebelumnya dan promo ini tidak berlaku kelipatan dan bagi yang sudah mendapatkan promo Fast Track Epic untuk mendapatkan promo Fast Track Legend omsetnya terhitung nol ya mulai baru saat tercipta promo Fast Track Epicnya. Nah, tidak hanya itu, Living for You juga masih ada promo Natal. Nah, ini tinggal sisa 5 hari saja bro semua ya. Jadi silahkan manfaatkan promo ini. Yang mana yang pertama ada medium spesial A, medium spesial B itu eh, bayarnya 5 juta tapi mendapatkan produknya untuk medium spesial A ini mendapatkan 5450 juta ya. 5 juta 450 ribu rupiah. Nah, kemudian untuk medium spesial B bayar 5 juta itu mendapatkan produk senilai 5,5 juta dan high spesial A bayar 10 juta itu mendapatkan produk 10 juta 950 ribu rupiah dan high spesial B bayar 10 juta itu dapat produk senilai 10 juta 900 ribu rupiah eksklusif spesial A. Nah, ini yang luar biasa di eksklusif nih ya kalau hitung-hitungan nih. Bayar 20 juta itu mendapatkan produk senilai 23.700.000 rupiah dan eksklusif spesial B bayarnya 20 juta tapi dapat produknya senilai 23.900.000 rupiah. Dan untuk spesial satu Liftera ini belanja 21 juta ini mendapatkan produk senilai 24.450.000 rupiah. Nah, luar biasa sekali ya. Masih berlanjut satu promo lagi yang ini luar biasa sekali. Nah, ini spesial promo untuk Living Healthy House. Nah, yang mana saat ini kita ada pilihan ya. Yang tadinya beli 4 mendapatkan satu Liftera. Nah, ya, pada promo kali ini ada tambahan. Boleh membeli 3 Liftera dan 2 Emerald Diamond Hydrogen Water. Maka itu juga berhak mendapatkan satu Liftera. Atau pilihan yang ketiga,
Beli 3 Liftera, ditambah satu Emerald Diamond Hydrogen Water, ditambah paket whole food. Yang mana paket whole foodnya 3 Liftelo, 3 Liftkal, 3 Liftok, dan juga 3 Stames. Maka itu juga mendapatkan free satu Liftera. Syarat dan ketentuannya produk free adalah non-BPIK, kemudian promo tidak berlaku kelipatan, LH-nya di luar Kota Malang, jadi untuk Kota Malang masih belum bisa membuka LH lagi ya. Dan kemudian transaksi boleh dipisah menjadi 4 ID namun nama dan data bank harus sama. Kemudian ID-nya juga harus saling sponsor ya dan berada di dalam satu jaringan. Jika ID tidak dalam satu jaringan, maka dianggap pembelian satuan. Nah, jadi tidak mendapatkan free satu lifteranya ya. Kemudian free produknya dikirim setelah LH-nya buka dan juga pembelian Liftera untuk LH tidak melalui kategori promo Natal ya, melainkan melalui melalui kategori Food Terahertz Device. Nah, itu dia promo-promo dari Living for You. Dan sebelum saya tutup webinar pada malam hari ini, tentunya saya akan undang kembali Pak Dodo untuk memberikan closing statement. Silakan Pak Dodo. Oke, luar biasa, mantap promonya Mas Promo-promonya Rijal. Ya, banyak sekali Pak Dodo. ya. Untuk akhir tahun ini, Akhir teman-teman tahun ini. yang masih kurang dikit-dikit ya untuk mencapai Warrior untuk soft launching di Warrior Night Bali 2024 ya, dan juga untuk yang sedikit-sedikit itu kurangnya untuk yang cruise masih punya kesempatan tetap gaspol ya. Jadi untuk mendapatkan promo saya doakan teman-teman dalam waktu singkat ini mencapai peringkat yang tertinggi yang bisa dicapai tentunya. Oke. Nah, teman-teman, jadi dari materi saya hari ini, jadi saya ingin ingatkan kembali ke teman-teman, semua bisnis itu ada hambatan dan tantangannya. Ya, Anda mau menjalankan bisnis apapun pasti ada. Maka Anda bisa melihat di materi yang handling objection ya, yang paling dasar apa yang harus kita hadapi ya di industri kita ini. Jadi saya harap teman-teman, semua bisnis ada challenge-nya. Semua ada tantangannya. Tidak ada yang instan untuk bisa berhasil atau sukses di sebuah bisnis. Jadi, saya berharap teman-teman ya, apapun ya yang yang akanlah menghalang kita menghadapi ya orang sukses dengan orang yang tidak sukses. Ya, kita nggak bilang gagal lah ya, karena di bisnis kita kita dapat produk, nggak ada yang dirugikan. Orang yang sukses dengan orang yang tidak sukses sebenarnya jalurnya satu aja, tidak ada perbedaan jalur atau jalan. Ya, bedanya adalah orang yang menghadapi rintangan, hambatan, dan dia berhenti pada saat dia mendapatkan hambatan tersebut. Itu yang kita sebut tidak bisa sukses. Tapi orang yang bangkit dari apa yang telah dia rasakan, mungkin ditolak orang, ya, mungkin timnya itu pernah menjanjikan aktif, akhirnya tidak seaktif awalnya, dan akhirnya down, dan tetap bangkit dan terus bangkit untuk terus mempelajari dan suksesan. Intinya tidak ada yang instan, teman-teman semua. Saya berharap ya kita sama-sama bisa lebih solid ya di keluarga besar Living for You, sama-sama kita gaspol ya, kita jadikan ini Living for You adalah sebuah network marketing perusahaan yang sangat luar biasa yang berbeda dengan yang sudah ada. Oke, ya semoga materinya bisa mendapatkan sebuah gambaran baru. Ingat, ini adalah konsep kerja, jadi Anda bisa gunakan untuk membuka mindset teman-teman Anda yang belum terbuka dengan bisnis jaringan, ya bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah penghasilan tanpa dengan modal kita dan juga tenaga kita, tetapi kita memberikan bagi hasil yang win-win. Oke, mungkin itu dulu dari saya teman-teman. Oke, selamat malam, salam sukses mulia bersama Living for You. Thank you, selamat malam. Selamat malam Pak Dodo. Terima kasih atas materinya sangat luar biasa sekali. Tentunya ini akan menjadi bekal teman-teman ya untuk mengembangkan bisnis di Living for You. Terima kasih Pak Dodo sekali lagi. Selamat malam Pak Dodo. Thank Dan you, terima Mas kasih Pijar. baik Siap, Pak. sama-sama Pak Dodo. Dan terima kasih kepada BOD dan juga para leader yang sudah mengikuti webinar pada malam hari ini. Dan saya izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Living for you. Life inspiring unity. All crew, stand by.